Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pertama memunajat rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua salawat pada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini di situasi dan keadaan saat ini yang di banyak komunitas, di banyak kalangan memerlukan satu kehidupan sosial bermasyarakat dalam sebuah tatanan tatanan baru dunia, yang tantangan yang sekarang juga tidak kalah adalah perubahan iklim yang sekarang menjadi garapan dunia internasional. Dengan pada saat ada pertemuan dunia internasional berkaitan dengan bagaimana menangani masalah perubahan iklim yang dianggap serius, sehingga energi-energi yang berkaitan dengan energi fosil, energi yang tidak terbarukan itu semakin ditinggalkan, atau dengan kata lain pajak yang ditinggikan, atau penggunaan seperti batu bara, minyak dan seterusnya sekarang akan menjadi garapan dunia. Ini hanya sebuah membuka pemikiran kita. Kemudian dalam langkah-langkah secara yang dilakukan itu makanya banyak yang siap, ada juga tidak sedikit yang juga belum siap. Indonesia di posisi mana dengan menghadapi perubahan iklim, pemanasan global, iklim ekstrim dan seterusnya? Apakah kita memiliki dampak? Ya mungkin kalau kehidupan personil, kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita tidak pernah terasa akan hal itu. Akan tetapi penyakit-penyakit yang ada dan segala bentuk dari permasalahan kehidupan ini sesungguhnya berkait. Makanya membangun generasi di situasi keadaan yang saat ini, bahwa kehidupan beragama di satu sisi banyak yang keracunan dengan fanatisme beragama. Apa kita nggak boleh, karena permasalahannya yang saya maksud fanatis itu sudah pada wilayah kultus, penempatan, pengkultusan bagaikan Nabi Rasul sebagai bagaikan yang mendapatkan SK formal dari Tuhan, melebihi Nabi, kewenangan menguraikan tentang kebenaran dari hasil bacaan sebagai contoh. Kemudian akhirnya terjadi ambigu, pembiasan. Pendidikan yang memberikan dampak kehidupan, pendidikan yang memberikan dampak kita berpikir, pendidikan yang memberikan dampak untuk memiliki skill dan keterampilan. Ini hal yang keniscayaan kita membangun dan memproses adanya pendidikan yang rububiyah ilahiyah. Pendidikan ini saya mengawali dengan kalimat pendidikan, mengawali kaitan dengan robbaba yurobi. Karena pendidikan yang penekanannya yang saat ini ada pada wawasan wacana tekstual, kognisi,
Kemudian pendidikan yang memang didasarkan atas pada fakta-fakta hasil sebuah analisa teks ya. Kemudian ada pergeseran dengan di masa lalu, bahwa pendidikan di masa lalu itu penekanannya ada pada kesadaran. Semua materi kurikulum yang diberikan itu sejauh mana memberikan dampak terhadap pembentukan mental spiritual. Setelah memiliki mental spiritual akan menggerakkan kehidupan fakta, kehidupan berpikir, bernalar, dan kemudian membangun kehidupan fakta dalam sosial bermasyarakat dan pengembangan potensi diri. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, yang dimaksudkan untuk adanya keberlangsungan dari generasi ke generasi yang lebih baik, terus meningkat dan berkembang, sehingga generasi itu akan terus terjadi semakin baik. Tamatan generasi ke generasi, keberlangsungan kehidupan tatanan sosial bermasyarakat itu dengan adanya pendidikan ini mestinya lebih baik, meningkat sains, meningkat kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ini meningkat. Logikanya kan begitu. Dengan menelurkan banyaknya sarjana-sarjana akan memunculkan satu kedamaian, ketentraman yang terus meningkat. Itu yang terjadi saat pendidikan itu pada posisi ideal. Akan tetapi data menunjukkan sering malah justru sebaliknya. Betapa banyak sarjana dan lulusan yang sekarang ini ahli manajemen, ahli komunikasi dalam hal sarjananya, ahli agama, tapi kok sepertinya tidak menunjukkan hal demikian. Kalimat bahwa seandainya penduduk suatu negeri itu podo iman amanu wataku, podo iman dan takwa, maka Allah akan anugerahkan, akan Allah curahkan anugerah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi apakah ini? Akan tetapi kebanyakan adalah kadzabu, kebanyakan adalah mengingkari. Maka yang terjadi adalah dampak yang semakin suram. Lah ini kan butuh sebuah evaluasi, butuh satu analisa. Kemudian kita gunakan untuk membangun sebuah komunitas komunal kita. Di mana kesalahannya, di mana kekurangannya, apa yang harus dibenahi. Bagaimana jika kita mencermati di masa lalu, seperti apa model pendidikan, kemudian dikolaborasikan fakta saat ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kemudian pemikiran seperti apa yang dapat membangun perilaku kehidupan yang baik ya. Yang ini akan memberikan satu dampak seperti apa menjadi sebuah yang harmonis, yang selaras ya. Membangun kepedulian, sunnah itu kita membuat indikator-indikator kesunahan, sunnah. Bahwa pendidikan itu membangun akal, membangun indera dan organ. Dalam bahasa satuan pendidikan, kognisi, psikomotorik, afeksi. Membangun kognisi berkaitan dengan akal, psikomotorik berkaitan dengan skill dan keterampilan pembiasaan kehidupan, dan membangun afeksi berkaitan dengan mental. Mental apa?
sedang pengaruh daripada pendidikan yang membentuk sebuah mental. Yang membentuk sebuah mental itu adalah keluarga. Ada pendidikan keluarga, ada pendidikan lingkungan, ada pendidikan formal. Saat ketika komponen dasar mendidik ini tidak terbangun sinergi yang baik, maka akan terjadi inkonsisten, akan terjadi pembiasan terkait dengan tujuan pendidikan secara formal baik tapi lingkungan tidak mendukung, kemudian keluarga juga tidak mendukung. Maka kita membangun suatu komunitas, sehebat apapun sebuah satuan pendidikan dibuat, tetapi manakala lingkungan itu tidak mendukung, pada saat kehidupan lingkungan juga berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari, dan juga orang tua sebagai wali santri juga tidak mendukung, maka ini menjadi berat. Sepertinya menjadi satu, ada unsur kemungkaran di sini yang disebut sebagai wal mungkar. Ada unsur kemungkaran. Pada saat satu pendidikan mencoba membangun disiplin, akan tetapi orang tua tidak mendukung terbentuknya disiplin, maka itu akan menjadi berat. Untuk membuat satu keteladanan yang baik, itu seperti ungkapan bahwa perbuatan baik setahun itu akan rusak hanya perbuatan jahat sekali. Maka perbuatan baik yang selama setahun dilakukan terhapus oleh perbuatan yang buruk hanya sekali. Langsung, oh ketok asline, oh ketok topengi, kan gitu. Padahal mungkin keblowok, mungkin keceglong, mungkin tidak disadari, akhirnya terkena kasus umpamanya begitu. Habis perbuatan baik. Tapi perbuatan buruk yang setahun dilakukan dengan perbuatan baik juga bisa jadi seperti itu. Tapi membangun hal yang baik ternyata membutuhkan energi yang lebih. Saat sistem dalam sebuah tatanan komunitas, kalau kita berbicara bangsa negara, jika pendidikan, keluarga, dan lingkungan belum tersentuh dengan baik, maka memang dalam sebuah sistem pengajaran yang formal, memang energi untuk menjadi sebuah proses lakon pitukon, ya. Saling menuntut, orang tua menuntut begini begitu, apalagi nggak ada kepedulian, akan lebih ironi banget. Pada saat kita ada SD, ada SMP, ada SMA, kemudian wali santrinya itu adalah dari banyak juga, atau ada yang dari dalam, umpamanya SD, bapak ibunya juga di dalam, SMP bapak ibunya juga di dalam, SMA bapak ibunya juga ada yang di dalam, kemudian ketambahan dengan jamaah sendiri atau warga yang telah memiliki ilmu tauhid. Kemudian dalam proses pembentukan keharmonisan, membentuk suatu lingkungan yang untuk terwujudnya satu lingkungan yang pembelajar, itu tidak mendukung, tidak tahu menau, maka itu akan memberikan dampak hebat dalam memberikan satu nilai-nilai kerusakan. Ini yang butuh dikomunikasikan lebih dalam sebuah sistem pendidikan di kita. Karena pendidikan saat gak ada pengendalian, saat gak ada kesabaran, saat gak ada kejujuran, keadilan, ya menjadi berat. Maka kita memerlukan secara utuh di dalam sistem pendidikan di kita. Jadi mohon maaf pada saat yang di dalam itu bukan bermaksud apa-apa untuk menyelamatkan semuanya, generasi yang memiliki dampak manfaat yang lebih besar. Umpamanya SD, anaknya di SD ada kesulitan-kesulitan mungkin tentang
apa pekerjaan, rumah atau apa yang mestinya memang ada tugas dari sekolah yang berkaitan anak supaya memiliki peduli kepada orang tua. Kemudian orang tuanya enggak merespon sama sekali. Itu karepmu, kan tugasnya sekolahmu. Tapi itu adalah juga wali santri yang berada di dalam. Itu menjadi ironi hebat. Gitu. Itu sebenarnya seandainya kita berbicara tentang sebuah, kita membangun disiplin, itu yang dijantur duduk anaknya, tapi wong tuane kan begitu, sebagai contoh kan begitu. Ini kan contoh-contoh saja gitu ya. Jadi ada saat tidak ada daya dukung dari bagaimana kita akan membangun sebuah pendidikan pada saat ungkapan sinergi. Saya mengatakan bahwa pendidikan dengan 3 komponen dasar dalam membentuk kepribadian, lingkungan, keluarga, dan formal. Ini bukan konsep, sebenarnya turunannya ini masih banyak turunannya. Bagaimana pendidikan keluarga yang memberikan dampak pada karakter dan yang berkolaborasi sebagai kesatuan sistem dalam sebuah pembentukan kepribadian. Arsirnya itu di mana? Jika lingkaran 3, lingkaran pendidikan formal, lingkaran pendidikan keluarga, lingkaran pendidikan lingkungan, kemudian arsirnya ini di mana? Arsirannya ini di mana kan? Itu yang akan memberikan satu dampak. Kemudian dampak lanjutan, maka kemarin dari tim pendidikan saat kita evaluasi, kita cek untuk memperlakukan secara normal saja pada saat sebagai contoh APP APN asal telah diberlakukan dengan baik, walaupun untuk orang dalam tapi telah mencapai di atas 1000, ya beri surat SP untuk mengundurkan diri. Itu memang kita tegasi begitu, kita enggak ketakutan untuk kehilangan siswa kan gitu. Ternyata sewu kabeh, ya metu kabeh ya enggak masalah toh. Contoh kan begitu. Jadi ini demi sebuah keberlangsungan. Makanya walaupun itu yang di dalam ya tetap diperlakukan begitu. Enggak apa-apa seandainya sudah 1000, 2000 harus mengundurkan diri, ya mohon maaf walaupun itu putra ustadz ya untuk malah segera bertindak untuk mengundurkan diri putrane. Jadi enggak sekolah enggak apa-apa, enggak sekolah ya bangga iso mangan kok. Enggak masalah gitu ya. Nanti dididik mental di luar pendidikan formal kan enggak apa-apa. Jadi itu kemarin sudah kita tegasi untuk melakukan begitu. Kecuali kalau manajemennya rileks, tapi jangan karena benci, karena dendam dan sebagainya, bukan karena itu. Normal-normal saja. Fakta demikian, berarti kan itu nggak perlu dipaksakan bahwa yang bersangkutan itu untuk terus sekolah, mengundurkan diri atau seandainya nanti pindah, pamannya kan begitu. Itu hal-hal yang butuh dicermati dalam kehidupan. Kemudian kita membangun kader-kader yang pada saat nanti ternyata diberi surat keluar memang untuk tahap semester awal kelas 7, kelas 11 memang masih ada penyesuaian. Nah, pada saat harus diberlakukan ya berlakukan nggak apa-apa. Kalau ternyata harus masih ingin di sini ya apa yang dilakukan. Itu hal-hal yang sudah saya sampaikan ke tim manajemen. Energinya kan habis hanya untuk menangani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak ya, yang indisiplinernya mungkin kebangetan pamannya begitu ya. Itu mungkin kan menjadi presiden yang enggak baik. Umpamanya setiap hari Jumat kemudian pulang baliknya Senin APN kena, ya diperlakukan normal saja, enggak apa-apa.
normal. Enggak usah was-was. Dia putra warga, lah ya memang kabeh warga masyarakat kok. Itu kan ndak apa-apa. Mengundurkan diri ndak apa-apa. Kita nggak ada masalah. Wong SPP-nya jika jumlah semakin banyak, itu semakin beban wong tomboke saya akeh kok. Satu orang itu normalnya kan di atas 1 juta total pamannya begitu. Sekarang pamannya 500, berarti kan bapak tombok oke. Saya metu kan saya bapak saya gak tombok kan begitu. Kan tidak apa-apa begitu loh ya. Jadi nggak usah kerepotan. Kecuali mungkin bayarnya 10 yoto lah, hilang sitok kan kelangan wolung bro untungnya sanggang yoto kan gitu toh. Yang gitu, angka subsidi nih kok, jadi dan juga dalam beberapa catatan juga banyak anak asuh. Tapi ini tidak dimaksudkan, ini maksud saya enggak ini kan hanya sebagai sampling saja. Kita sedang membangun sebuah komunitas ya, dan kita juga mendata manakala ini karena kita juga mulai tadi Menteri Koperasi juga sudah menghubungi kita, Menteri Ekonomi sama Menteri Industri juga mau berkunjung. Kemudian dari timnya ACT, timnya Mas Ari yang dari luar negeri juga mulai mengerucut dari Korea, Jepang sama Amerika juga. Kita diminta untuk banyak komoditi yang dipercayakan ke kita. Nah, kita memang membutuhkan kader-kader yang solid, kader-kader yang baik. Dari tim kita dalam koneksi dengan luar negeri kita sudah mengekspor untuk 4 komoditi yang ini akan terus berkembang. Ini kan membutuhkan SDM yang memiliki komitmen. Kemudian dari beberapa Bank BI juga tadi menghubungi kita untuk mereka melakukan survei. Nah ini kan mereka mencari komunitas yang jujur, yang terbuka, yang komitmen. Nah ini kan kita membangun itu.